kepada Camat Tayan Hulu, kepada Pastor Penasehat Rohani, kepada Presidium Kalimantan Barat, kepada Ketua DPC Kristus Raja Sosok, kepada Kepala Desa Sosok, kami persilakan untuk naik ke Ketua Presiden. Naik ke apa namanya tuh? Naik ke naik ke mimbar menempati kursi yang sudah kami sediakan. Ya, naik ya. Ke panggung. Oh, ke panggung ya. Oke. Ke tempat dia telah. Oke, sudah ya. Tempat yang sudah. Oke. Kita mulai. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jubata. Tutunya tiop akalnya midop. Oni agak. Yang terhormat Camat Tayan Hulu, Bapak Dr. Andes Innocentius Nono, yang kami cintai Pastor Paroki Kristus Raja Sosok, Pastor Willy Brodus Mili PR, Pastor Penasehat Rohani, Pastor Laurentius Watanama PR, dan para suster. Yang kami hormati Ketua Presidium Kalimantan Barat, Ibu Monica Ori beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Wanita Katolik RI DPC Kristus Raja Sosok, Ibu Albina Nilus. Yang kami hormati Kepala Desa Sosok, Bapak Petrus Wandi. Yang kami hormati Pembina Organisasi, Ibu Suselan. Yang kami hormati utusan ranting peninjau, Panitia Konpercap 6, dan seluruh rekan wanita Katolik RI DPC Kristus Raja Sosok yang kami hormati. Ketua Panitia. Ketua Panitia Konpercap 6 dan seluruh rekan wanita Katolik RI DPC Kristus Raja Sosok yang kami banggakan. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan penyertaannya. Kita dapat berkumpul untuk mengikuti acara Konferensi Cabang 6 Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Cabang Kristus Raja Sosok tahun 2022. Tepuk tangan. Pada hari ini, Minggu 7 Agustus tahun 2022, bertempat di Aula Paroki Kristus Raja Sosok. Baiklah para hadirin sekalian, izinkan saya membacakan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama, pembacaan doa. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan mengheningkan cipta. Dan kemudian menyanyikan Mas Wanita Katolik Republik Indonesia. 3, laporan dan sambutan-sambutan. Yang pertama, laporan Ketua Panitia. Laporan Ketua Wanita Katolik Republik Indonesia DPC Kristus Raja Sosok. Sambutan. Kalau Ketua Panitia laporan. Kalau Ketua WK-nya sambutan. Iya, laporan Ketua Panitia. Yang kedua, sambutan Ketua WK. Tadi laporan sebutnya jadi koreksi ya. Yang ketiga, sambutan pembina organisasi. Yang keempat, sambutan Pastor Penasehat Rohani. Kelima, sambutan Ketua Presidium DPD Kalbar. Dan yang terakhir, sambutan Camat Tayan Hulu. 4, kita foto bersama. Yang kelima, makan siang. Baiklah Bapak Ibu dan hadirin sekalian, mari kita mulai kegiatan ini dengan pembacaan doa. Pembacaan doa apa ya? Tidak bisa koreksi. Kalau pembacaan doa, berarti doanya dibaca. Doa pembuka, Doa pembukaannya. Suster nanti di doa makan. Doa pembuka. Pastor, doa makan, ya nanti kita pikirkan. Terus menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan mengheningkan cipta dan menyanyikan lagu Mas WKRI. Seluruh hadirin kami persilakan berdiri. Free memory, acara kita lanjutkan dengan mendengarkan laporan Ketua Panitia Konpercap 6 kepada Ibu Rutina AC, kami persilakan. Sambutan Ketua WKRI DPC Kristus Raja Sosok kepada Ibu Albina Nilus, kami persilakan. Sambutan pembina organisasi kepada Ibu Soselan, kami persilakan.
Sambutan Pastor Penasehat Rohani kepada Pastor Laurentius Watanama PR kami persilakan. Sambutan Ketua Presidium Kalbar kepada Ibu Monica Ori kami persilakan. Sambutan Camat Tayan Hulu sekaligus membuka acara Konfercap 6 kepada Bapak Inosensius Nono kami persilakan. Oke, sudah. Kita lanjutkan dengan foto bersama. Pembina rohani tadi atau yang mewakili di situ, karena pembina rohani kita kan Penasehat. ya, penasehat rohani itu kan tidak bisa hadir, jadi mewakili. Yang mewakili. Mau yang mewakili. Tadi katanya biar tidak ketahuan tadi. Tapi cepat yang ketahuan. Kalau tahu aja Pastor Ferry ya. Oke, Pastor Ferry ini, Pastor Ferry kan atau yang mewakili ya. Kita udah dapat pastor yang datang tuh siapa soalnya. sudah diminta. Ini udah kata sambutan, Bapak foto bersama. Sebelum kita istirahat untuk makan siang, kami mohon kesediaan suster untuk pembacaan doa makan. Setelah doa makan, Bawa selama pembacaan pembacaannya itu dilakukan. ini tadi nih. Ini udah makan. Pengumuman untuk kepada seluruh peserta Konfercap bahwa setelah acara ini adalah pembekalan dari Ketua Presidium yang dilanjutkan dengan sidang pleno 1 sampai 5 yang akan dimulai pada pukul 13 atau jam 1 siang, dan kepada seluruh undangan kami ucapkan terima kasih. Acara pembukaan sudah selesai. Acara inti Konfercap 6. Acara intinya itu tadi. Acara intinya sidang lagi yang punya kuasa. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Besengat Kajubata. Tutunya tiup, akalnya hidup. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ibu Albina, saya selaku pimpinan sidang, dan di sebelah kanan saya Ibu Bapak Ibu yang ada di sini. Sebelum acara sidang kita mulai, terlebih dahulu saya akan menghitung quorum. Jadi quorum dinyatakan sah apabila tadi 80 undangan, ya berarti berapa? 3/4 ya? Berarti sekitar 70 lah ya. Kurang lebih seperti itu. Nanti kita hitung kembali. Kita berhitung atau kita menyesuaikan dengan absen saja? Nah, kalau Kemarin isi absen kan? berarti nanti kami sebelum naik ke situ kami sudah melihat absen, berapa undangan yang beredar dan berapa jumlah absen yang hadir. Oke? Berarti quorum sudah terpenuhi, anggaplah seperti itu ya. Nah, sebelum kita melanjutkan ke acara sidang, terlebih dahulu kami akan membacakan tata tertib sidang. Untuk tata tertib sidang ini saya akan bertanya kembali kepada seluruh para peserta, apakah tata tertib sidang ini akan kita bacakan bab per bab, ayat per ayat, atau pasal per pasal? Jawablah. Dijawab nih benar. Kalau ada usul ini saran, bisa nggak kalau ini apa data tertib sidang itu di layar, ada slide tapi dibaca. Ya. Apakah dibaca? Gimana ya baiknya? Nah, itu apakah nanti kan tetap harus disahkan? Apakah kita mau bacakan? Kalau kemarin sih saran yang dulu ya Bu AC dulu kita pakai layar. Tapi maunya presidium itu mereka sudah memegang sebelumnya. Jadi mereka sempat koreksi. Kalau sudah di layar mereka paling tinggal mangguk-mangguk. Jadi kami kemarin itu sepakati kita koreksi jilid dulu, waktu mereka masuk kita bagikan. Nah, layar tetap kita tampilkan. Gimana? Tapi masuk itu kan maksud orang dari presidium hari itu kan sebelum kita Konfercap. Iya, sebelum Konfercap waktu masuk lah mereka sudah pegang. Waktu itu kan. Iya. Tapi Biar mereka baca di sana. anggaplah begitulah ya. Tapi berarti kita jilid ya Bu Tuti ya? Syarat kan? Nah, tapi
walaupun ibu-ibu sudah memegang itu tadi semua, karena ini adalah tata tertib kan wajib kita bahas kembali. Kalau saya bacakan bab per bab itu enggak ada, maksudnya tuh misalnya bab 1 ketentuan umum pasal 1 pedoman. Jadi dia tuh rancangan tata tertib selanjutnya bla bla bla. Pasal 2 bla bla bla, ini jadi bab per bab itu kita sampai selesai satu bab, apakah Bapak Ibu setuju? Misalnya begitu. Jadi kalau bab per bab itu tidak terlalu banyak yang akan kita sepakati setuju, tidak begitu. Karena paling nanti setelah saya bacakan satu bab, misalnya habis, ternyata misalnya pasal sekian, ayat sekian saya tidak setuju instruksi misalnya. Nah, jadi kalau saran saya sih bab per bab lah, tidak terlalu banyak ininya gitu. Jadi tidak terlalu banyak pengesahannya. Nanti berarti kita sepakati bab per bab ya. Oke lah kalau begitu, karena tinggal membaca ya Bu Asih. Berarti bab per bab tata tertibnya kita anggap oke ya, diterima ya. Berarti saya ketuk 3 kali. Nah sekarang sidang pleno pertama berarti selesai. Udah. Kita masuk ke sidang pleno kedua. Nah, sidang pleno kedua ini laporan pertanggungjawaban pengurus untuk periode masa bakti 2018-2022. Siapa yang? Ketua LPRD. Berarti prememori ya. Prememori. Nah, setelah Bu Nilus membacakan, nanti saya akan lemparkan ada tanggapan enggak dari peserta. Misal bisa diterima enggak? Ada misalnya. Nanti kalau ada tanggapan, nanti kami pengurus yang lama nih akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Nah setelah itu diterima ndak gitu. Kalau ndak ada yang bertanya lagi diterima. Oke lah kalau diterima berarti laporan pertanggungjawaban diterima ya. Jadi kita dikasih tepuk tangan lah ya. Nanti kami setelah itu menyatakan kepengurusan yang lama kami demisioner. Berarti bubar. Waktu bubar ini yang nggak kita lakukan kemarin-kemarin ya Ibu ya, harusnya sih penyerahan atribut WK itu ke presidium, karena kan belum ada siapapun ya. Atau kita kemarin nyerah Dia enggak kita kasih ke mereka rasaku tuh, lalu kasih ke Ibu kan langsung kasih ke kami gitu Bang. Akhirnya tuh kayak kemarin tuh kita serah terima kita dengan kita gitu. Iya harusnya. Berarti kita ingat, maksud saya tuh apakah kita harusnya sih kembali ke mereka kan, karena udah dimisioner. Kan tadi yang lain. Setelah itu kita istirahat nih, istirahat kopi break, langsung nanti dengan sidang komisi dan tim. Sidangnya diserahkan kepada pimpinan sidang pleno ketiga. Nah, kami habis itu menyerahkan sidang pleno ketiga kepada tim verifikasi ini ya. Tim verifikasi yang pemeriksa keuangan. Nanti pada saat kita istirahat nih, nanti kami kasih waktu kepada tim verifikasi untuk melakukan pemeriksaan. Sambil kita minum-minum, mereka melakukan pemeriksaan. Nanti kita mulai di jam 16.30 naik. Baru nanti tim pemeriksa keuangan menyampaikan berita acara yang mereka temukan. Hasil daripada pemeriksaan tadi ya. Habis itu bacakan berita acaranya, selesai sidang pleno ketiga kan. Nah, habis itu kita masuk ke sidang pleno keempat. Nah, ini yang menegangkan nih. Nah, di sini nih ada penetapan quorum kembali. Tadi kami agak bincang-bincang nih Bu Asih. Kayaknya nih penetapan quorum ini. Tadi kan penetapan quorum sidang nih. Di sini kan ada penetapan quorum kembali nih, contoh yang dari mereka nih. Nah, penetapan quorum yang ini sepertinya ya kita mensesuaikan dengan daftar hadir untuk yang pemilih ya. Yang punya hak pilih. Nah, iya, kayaknya di situ ya. Berarti nanti tim pemilihan saya serahkan nih. Siapa tim pemilihan? Silakan. Nah, bawalah. Terima kasih. Kami dari tim pemilihan, nama saya Narji Supranta. Kami dari tim pemilihan, saya Florencia Jamawin. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk kita semua. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Sarga, Basingat Kak Jibanta. Harus.
Baik, pertama-tama yang perlu kami ketahui yaitu mengenai anggota yang akan memilih itu ada berapa jumlahnya. Itu perlu kita ketahui. Kemudian setelah itu, setelah kami mengetahui berapa jumlah yang akan memilih, kemudian kami akan membagikan kartu, yang mana kartu tersebut diisi siapa yang harus dipilih menjadi ketua dan lain sebagainya. Kemudian ya saya pikir perlu nggak itu anak-anak gitu Pak. Mungkin saya baik sebelum kami memulai acara pemilihan, alangkah baiknya kita semangat dulu ya ibu-ibu. Jadi izinkan saya untuk menyampaikan ada 1-2 buah pantun yang akan disampaikan. Kemudian pantun awal ada, pantun setelah terpilih ada, dan pantun yang terakhir juga ada. Nah, biar kita semangat semuanya ibu-ibu. Biar meskipun hari sudah sore, jadi kita tetap semangat. Semangat! Baik, kita mulai. Kami akan membagikan kartu. Nah, setelah kami bagikan, kemudian ibu-ibu mengisi siapa yang akan dipilih menjadi ketua. Setelah itu kami mengumpulkan dan membacakannya ke depan. Dan Bu Jamalin, itu kertas itu nanti kalian kalian cap, diumumkan juga bagi siapa yang menemukan kertas yang tidak dicap berarti dia tidak sah. Ya, nanti kami umumkan juga bagi siapa-siapa yang menemukan kertas yang tidak dicap berarti tidak sah ya ibu-ibu. Jadi yang perlu diisi itu adalah yang ada capnya. Nah, mungkin di sini ada 2 pilihan, apakah kita menggunakan nama atau menggunakan nomor ya. Nomor maksudnya misalnya calon pertama, kedua, ketiga, dan keempat gitu. Nama siap lagi. Oh ya, alangkah baiknya kita menggunakan nama supaya jelas. Kami nggak tahu calon nomor 1 siapa. Kanan, Cece. Nanti kan keempat. Makanya nama yang ditulis surprise. Ya baik, mungkin karena ini pelaksanaan mengenai yang dipilih misalnya sudah tercantum, kemudian kami catat, setelah itu kami umumkan siapa yang jadi ketua, siapa yang jadi sekretaris, dan siapa yang jadi bendahara. Baik, itu saja kali yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang bisa mengoreksi. Ada dua. Ya, karena saya kan tadi belum nanya. Iya, maksudnya itulah masukan. Kasih. Wahid ya tuh. Kartu asma. Kami dari kelompok kerja pencalonan akan menyerahkan ini nama-nama yang sudah ada, yang sudah kami kocok dari Sabang sampai Merauke. ibu-ibu sesosok ini akan kami serahkan ke tim pemilihan ya, Tim pencalon. dari tim pencalonan ke tim pemilihan. Ini nama-namanya. Terima kasih Bu. Ininya masih disegel ya, sebenarnya segel. Nah, kalian buka. Ya, ininya masih disegel ya ibu-ibu. Jadi ini dia. Nah, kemudian saya buka. Ini kita lihat bersama-sama ini. Nah, baru kita buka siapa yang calonnya di sini. Di sini sudah tertera. Hanya orang beriman yang saya lihat. Ya. Aku tak beriman lah hari ini ya. Habis itu kan disebut namanya Iya, itu. nanti yang dipanggil nanti setelah itu Suruh kan maju. suruh maju. Ya. Ya, kemudian nama-nama calon ini akan kami tulis di papan tulis. Setelah itu baru kami bagikan kartunya ya. Kami bagikan kartu. Surat suara. Perkenalan calon. Perkenalan calon dulu. Setelah saya memberikan ini, nah ibu buka, buka, Misalnya panggil satu persatu yang namanya dipanggil nanti harap maju ya ibu-ibu. Ibu C, silakan maju. Saya lah izinnya ya.
ibu yang nyebut. Ya. Saya lah ceknya. Ibu A, siapa? Maju. C dari mana lagi? Kemudian B. Ceceknya. Dan ibu siapa lagi? Ibu D. Bu D. Tanda-tanda alam. Jangan masih jauh. Coba ya. Ini nama-nama calon. Kemudian saya mohon dengan calon memperkenalkan diri, mulai dari calon si A sama ibu. Silakan. Perkenalkan nama. Tadi kan nama saya Bu A. Perkenalkan nama saya Bu A. Bu A. Nama saya Bu B. Bu C. Ibu D. Bu D. Saya Bu C. Ibu D. Ibu C ini, Ibu C ini. Mana sih Bu C di sini? Oh, itu salah. Bu A. Ada salah ya. Saya Bude, saya bersedia. Saya Bu C. Saya siap. Saya Bu C. Bu D. Bu E. A B C D E. Baik, karena kita semua sudah mengenal calon-calon ini, jadi saya mohon kepada pemilih supaya memilih sesuai dengan hati nuraninya. Baik, ini setelah itu dipersilahkan duduk. Silakan duduk dulu. Maju. Ya. Yang penting kalian mendampingi ibu. Nanti kan ada yang bagi surat suara dulu, sekalian mungut, kemudian walaupun kita pakai infocus tetap ada catatan manualnya, ada yang tukang catat gitu. Apa ya? Ada yang tukang. Tolong ya, papan tulis itu dibersihkan pakai bensin sebelum komplet cat. Iya, siap. Baik, untuk alangkah baiknya karena menyingkat waktu, jadi kartunya kami bagikan, kemudian setelah itu kami pungut kembali, dan setelah kami pungut kembali, kami perhitungan suara, jadi kami bacakan satu persatu siapa. Saksinya dari Ini ada doa mohon penerangan Roh Kudus untuk proses membuka surat suara. Hah? Iya. Harus ada saksi itu. Jalan kesediaan calon, habis itu ada doa mohon penerangan Roh Kudus. Tukang doanya nih siapa nih? Tukang gibau. Suster kah? Proses pemilihan, kemudian kami akan melakukan proses penghitungan suara. Nah, mungkin ada beberapa menit kita menghitung suara, setelah itu baru kami umumkan siapa yang dipilih menjadi ketua dan wakilnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada BA-nya. Terakhir itu setelah pengumuman hasil perolehan suara, saya akan membacakan berita acara dan pengesahan hasil pemilihan. Ada BA-nya. Oh ya. Baik, setelah ada penghitungan suara, kami akan membacakan berita acara tentang hasil Berita acara dan pengesahan hasil pemilihan. ya, berita acara dan hasil Pengesahan hasil pemilihan yang telah kita peroleh. Baik, itu saja dapat kami sampaikan dari tim pemilihan. Saya ucapkan terima kasih tidak dapat. Terima kasih ya. Baru nanti langsung di acara pelantikan. Pelantikan siapa yang bawa nih? Nah, pelantikan ini. Pelantikan di mana nih? Kembali ke pembawa acara. Pembacaan keputusan-keputusan itu sampai situ aja tugas sidang Sidangnya. habis itu kembali ke pembawa acara. Baiklah para hadirin sekalian, kembali lagi saya membawa kita ke acara selanjutnya. Pada saat ini setelah kita melaksanakan pleno 1 sampai pleno 5, pemilihan pimpinan sudah kita dapatkan hasil, maka kita masuk ke acara pelantikan pimpinan terpilih.
Yang bacakan surat keputusan. Pelantikan pimpinan terpilih kami serahkan sepenuhnya kepada pakai ketua atau presidium dong? Presidium kan, karena kami serahkan kepada presidium DPD Kalbar. Sudah mereka masuklah dia ke, terus setelah penandatanganan naskah-naskah masuk ke acara penutup. Bapak Ibu, Ibu-ibu dan hadirin sekalian, acara kita selanjutnya adalah kesan dan pesan dari peserta Konfercap 6. Siapa? Kepada yang sudah ditunjuk kami persilakan. Selanjutnya kesan dan pesan pimpinan Purna Bakti kepada Ibu Albina Nilus kami persilakan. Sambutan pimpinan terpilih in memori. Pesan dan arahan Ketua Presidium DPD Kalbar. Dan yang terakhir kita masuk ke doa. Kami mohon kesediaan pastor. Jadi pastor masih ada kan? Tidak ada pastor? Masih ada. Sudah selesai. Oke, udah selesai. Dengan telah terlaksananya pelantikan pimpinan Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Cabang masa bakti 2022 sampai 2025, maka akan kita udah. Baiklah, seluruh rangkaian acara Konfercap 6 Wanita Katolik RI DPC Kristus Raja Sosok telah selesai. Kami mewakili panitia mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara ini ada sikap dan kata-kata kami yang salah, dan atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan selamat malam. Selamat kepada yang terpilih. Itu udah pasti dah. Selamat kepada yang terpilih. Oke, udah selesai. Ada lagi kah yang mau ditukar? Pesan dari ini kita tentukan sekarang nggak orangnya nih? Tentukan ya, biar siap. Kesan dan pesan dari peserta Konfercap. Tadi itu udah sempat kita bahas ya Pak. Nah, udah sempat kita bahas ya, Ibu Ernita Ayang, Ibu ya, untuk kesan dan pesan dari peserta. Siap orangnya. Sekarang kan kebetulan yang bersangkutan ada, jadi tanya dan itu masuk ke Bertepatan enggak kebetulan. Siap, oke, jadi sepertinya itu ya, cuma untuk doa makan tadi, doa pembukaan itu. Penutup pastor karena ada berkat. Karena di sini ini ada doa makan nih, kalau memang ada makan, ada doa lagi. Sampai malam makan. Jamnya sampai jam 8. Doa makan sekaligus. Doa makan sekaligus doa penutup. Yun. Kenapa cara makan? Enggak yang masuk ke nih pelantikan pimpinan terpilih tuh yang membaca surat keputusan tuh kamu. Baru pembacaan naskah tuh baru dari presidium. Tanya dah nanti. SK ya, pembacaan SK ya. Iya. Pembacaan SK pasti mereka lah. Mereka yang SK kan sama kayak kita kalau melantik-lantik. Yang Mereka bacakan yang pasti SK kan. orang Mereka DPC. yang baca. Bukan MC-nya yang baca. Mereka kan ada Pasti sekretaris ada nanti. sekretarisnya. Ketua presidium baca nanti. Gitu kayak dan nanti kita dulu Pak. Nah, maksudnya tuh Pembacaan surat keputusan. koreksi sedikit yo tadi di sini bahasanya tadi kan penyerahan pelantikan pimpinan terpilih. Kayaknya sih mungkin pembawa acara nih kita memasuki acara pelantikan, kemudian pembacaan surat keputusan oleh ibu siapa mungkin. Iya, Nah, makanya. jadi dibawain semua gitu sama pembawa acara nih. Cuman kan nanti orangnya mereka tugasnya. Iya, Kita cuma hanya ini aja. Jadi enggak kita serahkan, maksudnya tetap kita yang Tetap dipandu dia, tetap dipandu. sip. Jadi tetap dipandu, cuma tapi mereka yang pelakunya. Tahu eksekusi. Iya. Dia takut karena bulan Oh, cepat kasih paracetamol. Kan ulang tahunnya namanya ulang Bu tahun. Agus, ulang tahun. Tanggal berapa Bu? Agustus nih. Tanggal 1 sampai tanggal 30. Ya Allah. Lalu lebih dari 7 hari 7 malam.
bilang tuh. Tanya tuh ya, kata-katanya gitu, kami dari tim pemilihan ini ya. Iya, urutannya. Iya, suster ya. Nah, urutannya nanti ditulis. Biar nggak kacau balau. Ini kan belum dikonsep suster. Setelah kami menerima nama-nama dari tim pengarah ya. Tim pencalonan. Setelah kami menerima nama-nama dari tim pencalonan, sekarang kami akan membaca nama-nama calon. Nah, jadi setelah kami membaca, nanti calon silakan maju, kan ada sidang sebut tadi. Kartu pemilih, nanti apa mau disebutnya? Surat suara, kami akan membagi surat suara. Surat suara sah, Sidang komisi dan sidang pleno 2, sidang komisi dan BKRI ya, dicap antara sidang pleno. apabila menemukan Habis sidang pleno surat suara tidak sah itu tidak menemukan cap itu. pengesahan quorum tata Seperti tertib itu. komisi Lalu nama dan 3. sebaiknya satu saja, tidak usah supaya tidak rancu, tidak itu. Jangan bilang nomor dan nomor Di sini tadi kan Kasih nama di sini tadi peserta jelas. pemilih di sini Lengkap itu nama lengkap. yang masuk di sini nih ini nanti mereka itu melakukan baru perubahan. dibagikan kertas surat suara tadi itu kepada pemilih. Lalu kemudian sudah siap apakah juga pennya juga disiapkan mereka ini dari melakukan pemeriksaan tim nanti pemilih kan itu, dari supaya jam tidak sampai ke sini nanti warna-warni, mereka misalnya warna hitam ini satu warna misalnya atau warna Kayaknya hitam satu paket atau lah warna nih. biru gitu ya. Rencana Jangan kerjaan. warna merah gitu. Pokoknya menggunakan pen yang sudah disiapkan oleh tim pemilih gitu. Oh, seperti itu. Oh iya, ini yang terbaru. Setelah pemilihan nanti petugas yang akan memungut surat suara nanti apa namanya kerajaan-kerajaan itu, Sidang komisi dan itu sudah siap itu Pembahasan program kerja kerajaan-kerajaan tadi setelah sudah ada narasumbernya. setelah sudah memungut surat suara nanti diantar ke tim untuk penghitungan suara. Apakah sebelum penghitungan dihitung dulu surat suaranya atau bagaimana? Bukan. Dihitung. Enggak itu Sesuai dengan absennya. Sesuai dengan absen. Sesuai enggak jumlah surat Yang mana? maksudku satu kan dihitung tuh sebelum dihitung nama itu kan dihitung tuh satu dua sesuai enggak takut ada yang belum ngumpul atau ada yang belum nulis. Nanti kami akan menghitung surat suara setelah terkumpul baru sebut nama. Sebut nama sebelum menyebut nama kan hitung dulu berapa jumlah suara sesuai enggak dengan absen gitu. Sidang pleno 2 ya. Sidang pleno 2. Sidang pleno 2 itu seluruh pengurus itu di depan semua kan naik semua. Ya, laporan LPJ-nya. Nah, ketika membacakan laporan LPJ itu, jadi semua pengurus naik semua. Jadi di situ nanti siapkan juga kursi-kursi untuk pengurus tuh, berapa banyak pengurus tuh. Ah, itu seksi perlengkapan nanti kan ada. Itu persiapkan kursinya. Sebelum di demisioner kan? Iya, sebelum demisioner kan. Setelah di demisioner baru turun. Rencana kerja ini kan udah masuk ya Bu Titin ya, udah masuk ke sekretariat, ke sekretaris ya. Karena kemarin kan kita antisipasi ya, kalau dia 2 hari kalian akan bikin tim itu. Kalau memang diharuskan nanti bikin tim, bikin kalian untuk kelompok kerja rencana kerja itu. Kalian harus bikin tim ini untuk antisipasi saja ya. Nah, dari peserta konvercap itu kalian bikin tim. Berapa orang satu tim itu untuk membuat rencana kerja untuk 3 tahun ke depan itu. Tapi kan kalian tidak punya itu pegangan. Nah, kalau memang tidak kalian kan udah masuk, udah bikin ya. Nah, itu untuk antisipasi saja. Menutup. Ya. Berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau Bapa yang Maha Baik, karena kebaikan-Mu lah Engkau memberikan rahmat kesehatan kepada kami, sehingga kami boleh melakukan aktivitas dan kegiatan kami
dari pagi hingga sampai pada sore hari ini. Kami bersyukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan perlindungan kepada kami dari rumah kami masing-masing dan Engkau menghantar kami ke aula ini sehingga dalam pertemuan ini kami dapat melaksanakannya dengan baik pula. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menuntun kami, Engkau telah memimpin kami dengan Roh Kudus-Mu. Kami percaya bahwa kegiatan konsercap yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 nanti berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Kami menyatukan rencana kami dengan rencana-Mu dan Engkau menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang masih ada pada kami. Kami percaya pula bahwa Engkau senantiasa memimpin kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga seluruh rencana dan kegiatan terutama pelaksanaan konsercap dapat berjalan dengan lancar. Kini kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami mohon kirimkanlah malaikat pelindung-Mu untuk melindungi kami agar kami dapat sampai ke rumah kami dalam keadaan sehat dan selamat dan dapat berkumpul dengan sukacita kembali dengan keluarga kami. Berkatilah keluarga kami masing-masing agar kami tetap sehat walafiat sehingga kami juga mampu untuk mewartakan kasih-Mu dalam tugas perutusan kami, baik dalam keluarga dan dalam tugas dan profesi kami masing-masing. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.